sih KCB? Kawasan cagar budaya. Kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya historic district. Nah, historic district atau kawasan cagar budaya itu adalah salah satu dari cagar budaya, di mana cagar budaya yang dimaksud di sini adalah cagar budaya yang tangible. Ya, cagar budaya yang tangible itu kalau di dunia itu ada dua, ya. Yang structure, ya, mau bangunan, mau struktur, ya, dan sites. Nah, di Indonesia di undang-undang cagar budaya yang baru ada 5. Ada benda cagar budaya yang mesti diangkat-angkat, ya. Ada struktur cagar budaya, ada bangunan cagar budaya, ada situs cagar budaya, dan ada kawasan cagar budaya. Karena kaitannya sama kita sebagai arsitek itu apa tuh? Nah, semuanya itu kalau kita kaitkan kita sebagai arsitek itu adalah karya, ya, suatu karya atau karya berupa lingkungan binaan. Dia bisa mulai dari patung yang sudah diangkat sampai suatu kawasan, di mana karyanya itu berupa arsitektur kota dan itu tangible. Jadi maksud tangible tuh ada bendanya gitu ya, kita bisa rasakan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di undang-undang misalnya dijelaskan bahwa itu yang cagar budaya itu ada yang bicara berkaitan sama kebendaan, ya, sampai mulai dari benda, struktur sama bangunan, benda, struktur, bangunan. Kemudian ada yang spasial. Artinya tadi situs sama kawasan. Tapi menurut saya sebenarnya sama, semuanya benda. Ya. Jadi walaupun dia bersifat spasial, tapi dia wujudnya benda. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa KCB itu atau kawasan cagar budaya itu sebenarnya sama dengan pelestarian KCB itu sama dengan pelestarian cagar budaya lainnya. Yang kalau di Indonesia ada 5, kalau di dunia ada 2. Hanya saja objeknya berbeda. Yang satu, yaitu kawasan kota. Dan untuk arsitek, KCB itu bukan BCB atau bukan bangun cagar budaya, tapi ada kesamaannya. Nah, artinya yang harus dilestarikan adalah sama, yaitu salah satunya itu arsitektur kotanya. Kalau ini kawasan cagar budaya, arsitektur kotanya berserta elemen-elemen arsitektur kota yang masih asli atau orisinil. Ya, nah, di sini saya potong sedikit buat ini kaitan dengan karya arsitek pelestari, ya. Nah, karena arsitek itu bisa membuat karya dalam bentuk arsitektur bangunan dan juga dalam bentuk arsitektur kota, maka ini dua-duanya merupakan karya arsitektur pelestari, ya. Jadi bentuknya kita kan kalau arsitek, kalau bikin desain bangunan kan kita gambar, ya, gambar perencanaan dan perancangan sampai rencang bangun. Tapi bedanya kalau kita membuat karya arsitek pelestarian, ya, pelestarian bangunan gitu, ya, itu rancang bangun semuanya itu berorientasi pelestarian, yang mana nanti waktu melakukan pemugaran, pelaksana pemugaran, ya, misalnya kontraktornya menggunakan gambar-gambar dari arsitek pelestari. Nah, ini juga sama dengan perancangan kota, ya, mendesain kawasan. Itu kan bentuknya berupa desain guideline yang 1/1000. Jadi kalau di
bangunan itu ada gambar perancang, ada gambar rancang bangun. Ya. Nah kalau di di arsitektur kota bentuknya ya udah urbanisasi kayak tadi ini. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah sekarang kita lihat objeknya. Objeknya adalah kawasan cagar budaya. Nah secara umum atau garis besar kawasan cagar budaya itu bisa berupa kawasan arkeologi yang pimpinannya dalam bentuk kadar runtuh serta mungkin masih tertimbun ya. Jadi ada di situ, tapi apa segini, apa segitu, bentuknya seperti apa masih belum tahu. Makanya saya namakan kawasan arkeologi. Jadi misalnya seperti yang di Jambi, kemudian yang di Perbulan, ya, kemudian ya banyak tempat seperti itu ya. Nah ada lagi satu lagi yang kawasannya itu kawasan cagar budaya merupakan kawasan perkotaan yang masih berfungsi, masih ada secara fisiknya dan masih dimanfaatkan atau masih berfungsi. Contohnya Kota Tua, ya, Kebayoran. Kemudian nanti saya kasih contoh ada Singapura misalnya, ya. Singapura Chinatown misalnya salah satunya. Nah, yang menarik adalah ada beberapa kota itu ada yang dua-duanya di satu tempat. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Beirut itu di bawah di bawah kawasan cagar budaya yang berupa kawasan perkotaan itu ya, yang itu di bawahnya ada lagi, jadi berlayer gitu. Di atasnya ada yang arsitektur Ottoman, di bawahnya ada dari arsitektur Romawi gitu. Ini juga menarik di mana, di Hanoi. Di Hanoi itu di atasnya ada kawasan cagar budaya yang berupa semacam kompleks istana gitu ya. Terus di belah sananya di seberangnya lagi ada mausoleum sama rumahnya Ho ya, itu kan cagar budaya juga kan ya. Nah di nggak jauh dari pintu gerbang bekas kompleks istana ini, di seberang jalan itu ada ini arkeologi kan, yang dikasih atap-atap itu ya. Ini seru nih di sana ada. Nah, cuman kalau kita lihat di Kota Tua kayaknya nggak ada deh. Tapi sekarang kita bisa lihat itu dengan ini kan, pemindaian dari ini satelit ya. Jadi yang ada di bawah ternyata. Oke, terus. Nah, ini langsung aja ke kondisi existing kawasan cagar budaya dan permasalahan. Nah, ini saya analogikan dengan bangunan cagar budaya ya. Jadi sebenarnya bangunan cagar budaya atau cagar budaya lainnya itu sama aja seperti cagar budaya, kawasan cagar budaya. Jadi dia ada yang udah hancur gitu ya, banyak berubah akibat dibangun bangunan baru ya. Nah di sini saya pasang ada dibangun bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung. Ini saya referensi saya adalah dari PU ya. PU itu menyatakan bahwa di Indonesia itu yang lingkungan binaan itu yang berupa itu adalah bangunan gedung, kemudian bangunan bukan gedung. Yang bukan gedung maksudnya jalan, bendungan, jembatan. Nah ini masalahnya waktu kita melakukan penetapan sebagai kawasan cagar budaya itu sebenarnya jangan cuma melihat dari sejarahnya aja gitu ya, dan jangan lihat, tapi perlu juga dilihat wujud fisiknya. Jadi kalau kawasan yang mau jadiin kawasan itu udah terlalu hancur gitu ya, walaupun di situ kalau di undang-undang kan pokoknya yang namanya kawasan ada beberapa situs, pokoknya yang namanya situs ada beberapa bangunan cagar budaya, ada struktur cagar budaya, nggak gitu.
karena nanti ada masalah waktu upaya pelestariannya. Karena kalau dia udah terlalu rusak, udah terlalu rusak ya, itu susah dilestarikan lagi gitu. Terutama ini untuk yang ini ya, untuk yang perkotaan yang di kota ya, bukan di luar itu kan kita nggak tahu. Oke, next. Nah sekarang ini yang kawasan cagar budaya yang di kota. Jadi kawasan cagar budaya ini merupakan bagian dari sebuah kota atau kawasan urban. Di dalamnya terdapat bangunan-bangunan gedung baru yang bukan bangunan tua yang dalam kondisi baik maupun yang buruk. Kafling-kafling kosong yang bangunannya mungkin sudah hilang, rubuh, dibongkar, bangunan. Kemudian bangunan-bangunan cagar budaya. Kemudian strukturnya ada dua, struktur cagar budaya dan struktur yang bukan cagar budaya. Nah, kesemuanya ini bangunan-bangunan dan struktur-struktur yang ada di dalam kawasan itu merupakan bagian dari wujud fisik si arsitektur kota yang harus dilestarikan. Ya, terus. Nah, ini saya ambil dari undang-undang baru ya. Jadi pelestarian cagar budaya. Nah, ini pelestarian ini ada perlindungan, pengembangan, ada pemanfaatan. Kemudian ada ini upayanya gimana gitu ya, dan sebagainya. Dan ini saya ingatkan kembali, ini tangible. Karena cagar budaya itu ada dua, ada yang tangible, ada yang intangible. Dan untuk arsitek, dua-duanya bisa berupa bangunan. Jadi yang seperti yang dilakukan, yang dibangun kembali oleh Yori di mana? Werabu ya. Itu bagian dari cagar budaya yang intangible. Sama seperti rendang, sama seperti batik. Kan ada barangnya, ada bendanya kan, tapi dia bagian dari intangible. Sama juga dengan arsitektur vernakular, dia masuk intangible. Walaupun bangunannya ada, sosoknya ada, bendanya ada, tapi dia adalah representasi dari hasil dari suatu budaya yang intangible dalam bentuk tangible. Makanya ini kita harus bisa membedakan antara yang mana yang cagar budaya yang tangible, mana yang intangible. Nah, kawasan cagar budaya itu masuk yang tangible. Nah, karena itu pelestarian cagar budaya, kawasan cagar budaya adalah conservation in urban plan. Nah, ini saya ambil. Jadi tujuannya dari intents ya, of what to preserve adalah existing urban fabric. Nah, existingnya yang mana gitu? Kalau yang tahun 2019 ya udah ditambah sulam. Jadi kita harus membuat kesepakatan yang asli itu yang mana gitu. Contohnya kalau kita mau bilang ke UNESCO, kita mau bilang ini kota tua adalah World Heritage ya, karena nilai-nilainya tingkat dunia gitu ya. Nah, itu kan yang kita angkat pasti yang ini kan, yang 17-18. Walaupun sekarang masih ada. Jadi ya yang asli itu ya yang ini, yang arsitektur dan arsitekturnya masih ada itu tadi. Nah, kemudian preserving while maintaining a clear grid capable of incorporating new building. Jadi waktu preserving ini seperti janji tadi yang ada di undang-undang tadi ya, itu sebagai living heritage itu pemanfaatan kembali cagar budaya itu harus bisa dimungkinkan dan tapi tanpa merubah keasliannya, sehingga ininya arsitek kotanya juga masih orisinil. Nah, dalam kawasan cagar budaya itu dimungkinkan adanya ini yang bangunan baru. Nah, new buildings ini ada dua, ada yang merupakan pemanfaatan kembali bangunan cagar budayanya, maupun adanya bangunan-bangunan baru, yaitu kalau saya terjemahkan dengan gamblang, yaitu new life itu adalah sama dengan KLB dan peruntukan pemanfaatan bangunan dari
RDTK yang ada ya. Tapi dia harus maintain existing urban structure, jadi harus tetap mempertahankan arsitektur kotanya. Sehingga kita perlu ini interpretasi dari urban konteks. Next. Nah, sekarang saya ambil contoh bagaimana pelestarian kawasan cagar budaya. Jadi ini mempertahankan kesejarahan atau tangible dari kawasan. Pelestarian kawasan cagar budaya adalah pelestarian arsitektur kotanya berupa urbanisasi guideline yang berskala 1/1000. Nah, ini kalau kita bandingkan bangunan sama kawasan ya. Jadi dia fisik cagar budaya dikembalikan ke aslinya. Ini sama, arsitektur kota juga sama. Jadi supaya dia bisa kalau kita melestarikan kan harus bisa berfungsi sebagai bangunan, ya harus berfungsi sebagai bangunan, bukan sebagai patung ya. Makanya harus supaya bisa berfungsi. Nah, banyak kan bangunan cagar budaya itu supaya bisa berfungsi, misalnya dulunya nggak pakai lampu, mesti kasih lampu. Ya. Dulunya nggak ada WC, mesti dikasih WC. Dulunya nggak ada lift, mesti kasih lift. Nah, makanya ada intervensi berupa utilitas bangunan. Nah, kemudian kadang-kadang program ruangnya itu membutuhkan ruang tambahan. Jadi ada juga nanti ada perubahan minor dari perubahan kecil ya dari arsitekturnya, misalnya butuh nambah sedikit gitu ya, atau malah ngurangin sedikit. Nah, diupayakan perubahan ini jangan terlalu merubah keaslian. Jadi contohnya misalnya ya, kita lihat pelestarian gedung wali kota yang di Fathahillah itu, yang sekarang jadi museum, ya, museum Fathahillah. Nah, sekarang misalnya gini, ada suatu ruangan ukurannya 4x6, ya, aslinya 4x6, ada jendelanya 2, ada pintu. Nah, karena dia akan digunakan sebagai museum, ya, dia tidak boleh ada cahaya masuk ultraviolet, ditutup kan jendelanya. Nah, kemudian karena dia kebutuhan museum harus ada kelembaban udara dijaga dan untuk barang museumnya maupun untuk manusia yang sana ya, perlu ada air condition. Nah, sekarang gimana caranya memasukkan itu ke ruang tadi tanpa merubah arsitektur ruang tadi itu? Jadi kalau jendela mau nggak mau tutup, ya. Tapi ruangan 4x6 itu bisa kita sisipkan ducting AC sehingga ruangannya ukurannya jadi 4x5,5. Tapi secara arsitektur kan sama, 4x6 sama 5,5 sama. Nah, itu yang dimaksud dengan ini perubahan minor, ini intervensi tanpa merubah arsitekturnya. Nah, tadi yang jendela ditutup mungkin dari ruangan arsitekturnya ada berubah, dari jendela di enggak jendela, tapi dari luar kan masih kelihatan jendela. Nah, itu yang dimaksud ini minor perubahan intervensi. Nah, di kawasan juga sama. Jadi kalau di sini supaya bisa berfungsi ada intervensi, di sini ada fungsi baru kawasan. Yang tadinya kota benteng atau kota dinding Batavia, kemudian berevolusi jadi CBD-nya kota Batavia. Nah, kemudian nanti maunya DKI mau jadi apa tuh dia? Ya. Tapi dia harus tetap keaslian harus dijaga. Nah, nanti di sini intervensinya berupa, kalau di sini kan luas bangunan, perubahan minor arsitekturnya. Di sini adalah luas total lantai bangunan yang ada di seluruh kawasan. Dan fungsi baru pasti ada kegiatan yang space ya. Bisa dalam bangunan maupun ruang luar. Jadi ada luas total lantai bangunan jadi lebih besar dari existing, kemudian ada ruang luar lama dan baru. Kemudian juga sama ada infrastruktur kota, sama seperti bangunan. Next.
Ya, jadi di sini balik lagi pelestarian kawasan budaya dan pelestarian bentuk fisik arsitektur kotanya. Melestarikan sama dengan mengembalikan ke bentuk fisik yang orisinal, nah, termasuk menghilangkan hal-hal yang merusak baik dalam bentuk alam maupun yang buatan manusia. Ini kan sama seperti bangunan aslinya pintunya ada 2, ya. Kemudian dalam perjalanannya pintu yang satu ditutup, gitu ya. Nah, itu harus dibalikin lagi. Nah, kemudian yang alam misalnya dulu nggak pernah kebanjiran, sekarang kebanjiran. Nah, ini yang ini mengenai bentuk aslinya itu juga harus memperhatikan 2 hal ini, menghilangkan hal-hal yang ini. Next. Nah, di sini arsitektur kota itu adalah urban texture atau urban fabric dari kawasan yang dibentuk oleh ruang kota yang merupakan perpaduan dari besaran masa-masa bangunan, besaran couplingnya yang membentuk besaran blok dan ruang kota berupa jalan dan ruang publik di dalam kawasan. Ini elemen-elemen arsitekturnya ada urban grade, street dan sebagainya. Nah, pada kawasan cagar budaya ini akan lebih mudah melestarikannya kalau dia didominasi oleh ini cagar budaya sama cagar budaya. Oke, ini skip aja, skip. Nah, ini contohnya nih. Ini misalnya suatu kawasan cagar budaya ditetapkan yang ini semuanya. Ada yang bangunan cagar budaya, ada yang bukan cagar budaya. Yang bukan cagar budaya ada yang bangunan, ada yang tanah kosong. Nah, ini kondisinya kayak gini. Next. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini lihat nih, ini kan ada sesuatu yang nggak seperti yang ini ya. Ini masih asli semuanya. Ini ada yang ini. Next. Nah, kemudian yang mesti dilestarikan yang mana? Nah, kita berdasarkan dari ada kondisi fisik sekarang, kemudian dari cerita-cerita, dari foto-foto, dari gambar-gambar, dari lukisan-lukisan, dari peta-peta lama, kita bisa menyimpulkan bahwa aslinya itu kayak gini bentuknya. Arsitektur kota itu seperti ini. Ada yang begini, ada yang begini, ada ruang kotanya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini ya. Ini seperti ini. Nah, artinya kan kita harus mengembalikan yang tadinya seperti tadi itu jadi seperti ini gitu. Terus, nah jadi ini jadi seperti ini kan sama nih, jadi balik lagi jadi sama seperti ini semua gitu. Jadi ini kan jadi seperti ini gitu. Terus, nah bagaimana upayanya? Upayanya adalah dengan membuat urban design guideline yang mengembalikan bentuk-bentuk ruang arsitektur kotanya seperti yang tadi. Jadi yang warnanya putih-putih ini dan warnanya yang abu-abu muda ini, ya, itu mengembalikan bentuk ruang arsitektur kotanya. Tadinya kan ini kan tadinya nggak ada, ini kan berantakan gitu ya. Terus ini bolong-bolong, ini juga bolong-bolong. Nah, ini dibalik gitu ini. Nah, jadi ini contohnya nih. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini kan gila lu gede amat gitu ya. Ya kan? Ini kan kalau dilihat dari drone ya, dari burung ya. Tapi kalau kita jalan di sini, yang kelihatan kan sampai sini aja nih. Atas sini nggak kelihatan. Kemudian yang mestinya bolong seperti ini kan dari sini nggak kelihatan. Ini dia bolong apa nggak bolong kan dari sini nggak kelihatan. Karena arsitektur kotanya itu kan yang kita lihat adalah ini ruang-ruang kota nih. Ruang-ruang kota yang dibentuk oleh masa-masa bangunan. Nah, sehingga kita bisa mengembalikan dengan membuat urban design guideline yang memungkinkan pembangunan bangunan baru seperti ini. Di samping yang cagar budaya juga dilestarikan.
Jadi kalau kita balik lagi tadi, nah yang bangunan besar tadi itu yang ini yang warnanya putih ini. Sedangkan yang ini adalah bangunan-bangunan yang relatif masih asli. Tapi di antara yang masih asli itu ada yang infill. Nah kalau kita lihat di Urban Design Guideline kawasan cagar budaya di Singapura, itu istilahnya yang ini masuk core area, yang ini infill sites, yang ini independent site. Next. Nah ini adalah Urban Design Guideline dari kawasan cagar budaya Chinatown di Singapura. Nah di sini kita bisa lihat ternyata ada 3 macam nih bangunan cagar budayanya. Ya, saya nggak tahu persis gimana, tapi yang jelas ya, yang ini yang Gazette Monument ini adalah bangunan cagar budaya nasional. Nah, kalau di sana, kalau yang namanya nasional itu harus harus dilengkapi dengan gambar-gambar aslinya. Jadi ada lampiran berupa gambar-gambar. Kemudian ini juga bangunan cagar budaya, tapi dia juga berfungsi sebagai landmark. Yang ini juga bangunan cagar budaya, tapi ini bisa masuk yang sana, ini bisa masuk yang sini gitu. Ini yang bangunan cagar budaya mungkin yang lokal gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini kan ada dibilang tadi core area. Nah core area itu adalah bagian dari kawasan cagar budaya yang titik-titik hitam ini, yang bangunan-bangunan atau ruang kotanya itu masih asli. Sedangkan yang di luar yang ini adalah yang udah banyak rusak gitu ya, banyak. Sedangkan yang ini, yang abu-abu ini adalah yang benar-benar rusak ya. Jadi udah nggak bisa dilestarikan lagi, tapi nanti akan dibangun baru gitu ya. Jadi kalau kita di kota tua mungkin ada yang istilahnya core yang tengah tuh ya, yang sepanjang kali besar, kemudian yang di sekitar Fathahillah, kemudian di sekitar Beos ya, itu sama yang di Pasar Ikan, itu yang masuk core. Sedangkan yang lain adalah yang ini sama yang ini. Nah ini adalah urban design ini menjelaskan bahwa kalau yang bagian ruang kotanya yang ini tinggal dikasih ini infill. Kalau ini dilestarikan, ini juga dilestarikan tapi ada banyak infillnya. Sedangkan yang ini adalah bangunan baru. Ini juga ada infill di sini. Jadi ini adalah upaya pelestarian kawasan cagar budaya, dan setiap penetapan kawasan cagar budaya harus atau wajib ada lampiran ini. Nah, contohnya ini contohnya, ini pelestarian kawasan kota dan Pasar Ikan zaman Bang Ali dulu tahun 70-an ya. Nah ini adalah urban design guideline-nya. Cuman bedanya kalau zaman dulu itu mungkin mereka belum mikirin intensitas bangunan. Jadi supaya gampang ya udah digolongin aja, golongan A, B, C dan D. Yang A adalah yang cagar budaya, yang masih asli, relatif masih asli, ruang kotanya masih terbentuk oleh dia, ya ruang kota ini terbentuk oleh bangunan cagar budaya ini. Kemudian yang B juga bukan bangunan cagar budaya tapi dia membentuk ruang kotanya. Yang C adalah yang bangunan yang bisa dibongkar dan yang di sini yang C yang ini kan, yang bisa dibongkar dan dibikin lagi, dibangun lagi. Sedangkan yang D adalah tanah kosong. Next. Ini juga sama nih Kebayoran. Jadi
Penetapan cagar budaya Kebayoran zaman waktu itu ini lampirannya upaya pelestarian ini menteng. Makanya saya pakai ABCD. Jadi ABCD ini bukan penetapan sebagai cagar budaya, dia adalah urbanization guideline buat kawasan cagar budaya ini supaya dia tetap lestari. Jadi contohnya gini, contohnya ini semua yang golongan A itu kan luar dalam nggak boleh diubah ya. Tapi yang B kan banyak nih. Nah yang B ini kan kalau dibaca dari penjelasannya kan bagian luarnya nggak boleh berubah gitu ya. Tapi kita bisa menginterpretasikan kepada urbanization guideline atau peraturan bangunan yang modern sekarang. Jadi yang dimaksud dengan dia luarnya nggak boleh berubah adalah misalnya ini kan kaitannya ke ruang kota, ke streetscape ya. Jadi bahwa di sepanjang Diponegoro ini bangunannya adalah bangunan villa yang bangunan tunggal. Jadi beda sama bangunan villa yang di Pondok Indah yang ada di boulevard tapi bangunan deret semuanya gitu ya. Nah itu yang ini adalah urban desainnya begitu dibahas. Nah ininya interpretasinya harusnya ya. Begitu juga yang C dan D. Jadi kalau di sini ada di Ponorogo yang ini ada setback samping. Nanti kalau di sini ini kan bangunan ini kan yang C nih ya. Yang C ini juga harus ada setback samping. Kalau yang D yang mana D-nya? Yang ini ya. Nah, D-nya ikutin yang ini gitu. Yang seberang jalannya. Ya. Kalau ini bangunan deret ya ini bangunan deret juga. Jadi ini kita sebagai arsitek kita harus menginterpretasikan ini sebagai urbanization guideline, sebagai peraturan bangunan. Bukan penetapan cagar budaya. Yang cagar budaya ada kemungkinan yang A pasti nih, dan ada beberapa yang B, mungkin keliwat waktu itu. Ini kan yang A semua. Nah, kenapa penetapan A ini kan kaitannya tadi, karena dia sebagai cagar budaya ya. Dan kalau di dalam arsitektur kota itu cagar budaya yang ada di sini ini dia adalah bagian dari elemen-elemen yang membentuk ruang kota tadi, elemen penting, jadi kayak landmark dan sebagainya. Next. Ini Kebayoran juga sama sebenarnya. Oke, sekarang pas lagi. Terus. Ya, stop. Tadi. Ya, tulisan. Nah, ini adalah dua dimensi dari urban design. Jadi angka-angka gitu ya. Kan kita juga sama kalau mau desain bangunan kita harus membuat program dan ukuran ruang. Ya. Programnya kan berapa luasnya, persentase ruangnya gimana, plafonnya tinggi apa plafonnya pendek, apa jendela, apa pakai AC, apa pakai AC, harus ada kamar mandi dan sebagainya, itu persyaratan. Nah, di sini kan ada zona itu bagian yang fisiknya nanti masih asli. Jadi di sini pemanfaatan ininya nanti ada pemanfaatan bangun cagar budaya, kembali cagar budaya, dan ada yang infill. Kemudian di zona luar inti dia dikembalikan ke bentuk fisik yang orisinil. Walaupun kenyataan sekarang bisa berupa tanah kosong atau bangunan-bangunan yang biasa-biasa aja. Jadi kalau di kota tua itu yang di luar kota, belakang sampai ke pinggir kali. Nah, intervensinya itu berupa luas lantai tambahan di zona inti dan di zona luar inti. Kemudian infrastruktur kota, karena dia kegiatannya harus ditunjang infrastruktur kota. Nah, sumber intervensi ini dari mana datangnya? Sumber atau maksudnya luasan luasan lantai dan persyaratan harus ada di kota tua itu dari mana datangnya? Datangnya dari RDTRK
150.000. Kemudian dari fungsi dan peran dari kawasan yang diinginkan. Jadi kalau Pak Timi pengen, oh ini jadi kawasan pariwisata, ya. Terus lagi siapa lagi bilang ini kawasan TOD, gitu ya. Boleh-boleh aja. Tapi nanti masuk ke sini berupa luas lantai, besaran lantai, sama ruang luar sebenarnya, beserta prasyaratnya seperti ada MRT dan sebagainya. Nah ini semua secara volume bangunan ya, itu adanya akan ditampung di sini dan di sini ditampungnya. Jadi waktu bikin UDGL-nya, kalau katanya di sini di kawasan ini rata-rata KLB-nya 4 gitu ya. Nah ini yang ada di sini berapa luasnya, yang ada di sini berapa luas lantainya. Kemudian luas lantai yang ada di BCB berapa. Kemudian potensi infilnya berapa, sehingga kita bisa distribusi yang di sini berapa, di sini berapa. Jadi waktu bikin UDGL jangan disamain ini 4 KLB-nya. Jadi nggak perlu ada transferan KLB, itu konyol. Karena waktu bikin UDGL-nya ya di sini ya sesuai dengan kemampuan daya tampung luas lantai yang bisa ditampung di sini, ya KLB-nya segitu aja. Tapi mungkin bisa lebih karena kan luas lantai itu nggak harus semuanya di atas tanah, kan bisa aja di bawah tanah. Jadi ada beberapa contoh, di Singapura juga ada. Itu Galeri Nasional Singapura itu kan bawah tanah, itunya kan di bawah tanah kan semuanya. Atasnya bangunan cagar budaya. Kemudian juga di Buenos Aires juga ada gitu, jadi ada bangunan 1 lantai dilestarikan, tapi di bawahnya itu ada bangunan 3 lantai buat ballroom. Jadi nggak ada alasan untuk menyatakan bahwa ini ada transfer KLB, enggak. Nah, besaran luas lantai yang baru itu nanti akan mengembalikan bentuk ruang kota yang arsitektur kota yang kita ingin lestarikan. Seperti tadi yang satu gambar tadi itu dari atau naik atas. Oke, jadi ini misalnya gini ya, yang ini misalnya luas lantainya ada 500.000 meter persegi. Ya. Kemudian ruang-ruang luarnya seperti ini, ruang-ruang kotanya seperti ini. Next. Nah, kalau bentuk aslinya seperti ini luas lantainya bisa 700.000 meter persegi. Ya. Nah, tapi intervensinya mau lebih karena dia jadi TOD dan sebagainya, jadi dia lebih. Nah, gimana? Terus balik lagi. Nah, ini artinya walaupun bentuknya di atas tanah dia 700.000 meter persegi, tapi dia bisa nampung 1.000.000 meter persegi karena sebagian masuk bawah tanah. Bisa ada yang di tempat yang baru ini, bangunan baru, bisa ada yang di infill, bisa juga kalau kita pelestarian yang nggak terlalu kaku amat ya, yang penting dia terlestari kan. Kita bisa aja bikin basement di bawah bangunan kawasan cagar budaya yang ini gitu. Atau bisa juga misalnya kalau di Singapura itu kan tadi yang cagar budaya nasional itu sama sekali nggak bisa komplain gitu ya. Tapi kalau yang cagar budaya lokal masih bisa ditambah-tambah. Artinya mirip-mirip yang golongan B itu. Jadi dia bisa aja arsitektur dari luar masih asli, masuk ke dalam lobi masih asli, masuk koridor masih asli, masuk ruang utama masih asli. Tapi masuk ruang-ruang yang lainnya yang nggak utama itu mungkin tadinya 1 lantai dibikin 2 lantai. Jadi dia bisa nambah luas lantai kan. Belum lagi kalau dia nambah ke basement.
Jadi kayak seperti ini. Sekarang contohnya misalnya ini lepas dari cagar budaya ya, lepas. Sekarang contohnya di Bali itu pada bikin hotel tingginya 15 meter, tapi ke bawah tanahnya bisa 20 meter. Karena dia ngejar luas. Nah kita sebagai arsitek, ya ini kerjaan kita. Jadi ya tadi pelestarian kawasan cagar budaya itu berupa urban design guideline. Tapi udah urban design guideline yang berorientasi pelestarian. Walaupun ada agenda lain, di situ ada urban design guideline berorientasi pelestarian, tapi juga titipan TOD, titipan lagi, apalagi gitu ya. Bisa nggak apa-apa, selama bentuk fisiknya ruang kotanya masih balik ke aslinya. Nanti di UDGL ada detail-detailnya, ini gimana tampaknya dan sebagainya ada. Misalnya coba balik ke yang gambar. Nah misalnya gini, ini kan misalnya ini grainnya atau ukuran masa bangunannya nggak bisa blok besar, gitu, harus kecil. Seperti ini aslinya. Kemudian tapi untuk bangunan-bangunan utama dia bisa begini. Kalau bangunan biasa dia menjadi dinding. Tapi kalau di bangunan utama bisa kayak pulau begini, ada halaman. Itu kan kita harus pelajari tadi waktu aslinya itu gimana, asli dari kotanya. Terus. Nah, ini kan juga, jadi walaupun dia di sini bangunannya besar, tapi dari luar ini kan kesannya kelihatannya kecil. Dan ruang kota tuh yang ini kan arsitektur kota kan yang di sini. Kalau ini arsitektur kota buat burung dan drone. Kemudian di atas. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Tio untuk penjelasannya tentang kawasan cagar budaya, termasuk pelestariannya dan apa sih yang bisa arsitek lakukan untuk berpartisipasi dalam melestarikan kawasan cagar budaya. Ini di antara teman-teman, Ibu dan Bapak, apakah ada pertanyaan atau mau ada sanggahan, protes gitu? Atau demo? Boleh juga. Kak Tio, silakan. Ya. Pak Danang, langsung aja ya Kak Tio ya, langsung dijawab ya. Kan ngobrol. Tapi mau nanya aja, jadi ada beberapa teman yang nanya. Kebetulan dia lokasinya di sentra Jakarta, tapi kita ada diduga di situ ada bangunan CB-nya, cagar budaya, diduga lah ya, karena kalau melihat arsitekturnya kayaknya memang itu bentuk-bentuknya ada yang khusus, walaupun mungkin maksud tidak termasuk daftar, ISB-nya 0 lagi. Kemudian dia ada tanah yang kosong, sehingga tanah kosong itu dia mau bikin baru karena menurut KRK-nya dia boleh bangun tinggi, boleh dan sebagainya. Tapi kasusnya justru KDH-nya yang bermasalah, karena bangunan CB-nya cukup besar sehingga waktu bangun mungkin KDB masuk, KLB masuk. Problemnya di KDH, nah itu bisa dapat, saya nggak tahu apakah TSB bisa kasih rekomendasi ya, kekhususan karena kondisi seperti ini KDH-nya bisa disesuaikan kayak gitu. Sebenarnya urusan KDH ini bukan urusan CB, budaya ya, iya, tapi ini urusan arsitektur kota. Jadi tujuan dari KDH kan untuk masukin air ya ke dalam tanah ya, untuk memperbaiki lingkungan. Ya. Nah, di dalam arsitektur kota kita bisa melakukan itu dibagi tiap-tiap tapi nggak ada KDH-nya. Bisa juga tiap tapi nggak perlu ada KDH tapi ada yang besar, taman gitu ya, kayak New York Central Park misalnya. Kalau di SCB di Sudirman dia bikin kolam-kolam di bawah jalan tuh dibikin pesapang di bawah jalan, pesapang raksasa. Kemudian juga ada di kota-kota lain diinjeksi tuh air masukin ke, tapi airnya udah air bersih, bukan air yang kayak kita. Kalau kita kan air kotor masukin ke pesapang, itu malah ngeracuni lingkungan sebenarnya. Cuma aturan kita itu masalah arsitektur kota di mana si urban designernya mungkin nggak ngerti gitu.
Jadi ada persyaratan masukin tanah, ada tanahnya, tapi dia nggak waktu dia mendesain kawasan itu atau mendesain kota itu, dia kan punya ada dua pilihan kan, apa dibagi-bagi per kapling itu apa atau jadi satu gitu. Nah itu bagian dari arsitektur kota kan, karena kalau arsitektur kotanya yang bangunan itu menjadi bagian dari dinding ruang kota, artinya kan kalau ada gitu-gituan di belakang. Tapi kalau nggak ada di belakang ya artinya mesti dibikin full gitu ya sama-sama, dan itu kan bisa didesain. Jadi ya udah yang tempat gitunya itu sekalian buat ruang terbuka gitu. Dan juga lebih berhasil ya, karena kalau sekarang tiap kapling mesti punya KDH. Oke, gue taruh di belakang KDH-nya. Besok gue PV, besok lagi gue kasih atap, nggak ketahuan gitu. Nah, tapi itu urusannya bukan urusan pelestarian, itu urusannya urusan urban design nih. Jadi di urban design itu ada planning, ada desain, bukan cuma desain aja. Terus tadi mau satu lagi Pak. Tadi yang bangunan tadi yang di kawasan, ada yang lama, ada yang infill gitu. Kan banyak desain yang dibuatnya kontras gitu. Memang dia oke, garis nol, persatnya sama, tapi ada kita ngeliat di beberapa dekorator dibuatnya kontras. Sementara kan tadi justru arahnya ini gimana menurut Pak Tio, ada yang kontras, sementara ini kan tadi bagus nih bisa tetap di dalamnya, tapi di dalamnya bisa dibuat tapi luarnya mengikuti sejarah sebelumnya gitu. Coba tolong yang itu yang ada block plan tadi dari drone. Yang drone. Nah ini ya. Ini kan tetap jaga nih. Ini kan dia aslinya, coba aslinya. Terus, nah ini aslinya kayak gini kan? Iya. Jadinya dia harus kayaknya kayak bangunannya kecil kayaknya. Walaupun dia nanti jadi besar kayak tadi ya. Nah, jadi ini diatur di desain guideline bahwa di sini lebar kaplingnya maksimum sekian gitu ya. Kemudian tiap sekian meter harus ada bukaan. Bukaan itu bukan cuma jendela, ada pintunya dan sebagainya. Kemudian nanti di sini ada garis-garis yang bisa kita pakai menjadi guideline gitu loh. Dimasukkan ke urban design guideline. Jadi ada tinggi 3 lantai atau berapa gitu. Jadi misalnya coba yang tadi yang gede. Nah di sini kan dia buat bangunannya kecil. Ya. Kemudian di sini dimundurin. Jadi yang ini nggak kelihatan dari bawah dari jalan. Nah kemudian tiap ini mesti ada pintunya, mesti ada ini, jadi kayak rumah-rumah atau toko-toko gitu. Padahal di belakangnya besar. Jadi mirip-mirip inilah, mirip-mirip kalau di kita tuh kalau ke airport di depannya kadang-kadang ada kios-kios kecil kan. Itu kan menghidupkan ruang itu situ kan. Nah ini sama, ruang kota ini juga gitu. Ruang kota ini kalau dia semuanya tembok kayak jalan Tamrin, ya nggak nyaman gitu. Jadi bukan cuma dari jauh aja ada dinding, tapi detailnya juga harus di makanya kan di Menteng nggak boleh bikin 2 kapling jadi 1, nggak boleh. Jadi boleh aja di belakang nyambung rumahnya, tapi dia dari depan kelihatan 2 rumah gitu. Makanya di Menteng itu urban design-nya bukan dalam bentuk jarak tapi dia dalam udah gampang ABC gitu, ABCD gitu. Nah kita sebagai arsitek harus bisa mengartikan apa tuh ABCD itu. Nah, jadi di sini ya gitu tadi. Jadi kelihatan luar ya ada bukaan-bukaan kelihatan kecil. Nah kemudian juga mungkin ini bangunannya sebenarnya bangunan besarnya kenapa bisa ada di sini, karena dia pasar. Jadi bangunan publik ya, civic building yang sama seperti yang ini nih. Ini kan balai kota nih kalau misalnya yang sudah kompleks balai kota. Nah sehingga di bawah mungkin sisi ini masih seperti rumah-rumah yang ini ya, tapi di sisi ini ada arcade ya, yang cukup monumental seperti yang ini. Jadi itu juga kita bisa membuat argumentasi. Jadi walaupun saya ada di sini, tapi karena saya ini merupakan bangunan publik gitu ya, saya bisa nggak kayak rumah ini, tapi yang jalan ini harus seperti ini karena jalan ini jalan perumahan gitu. Tapi yang di sini nggak apa-apa.
jalan dia depannya dari sini seperti ini, monumental seperti ini. Nah itu bagian dari urban design dan bagian dari pinter-pinternya arsitek nawar waktu masuk ke TS. Iya. Sebelumnya arsiteknya kan banyak yang mati. Nah TSP juga mesti ya juga gitu, jangan black and white gitu loh. Ya. Selama arsitektur kotanya bisa terlestarikan, why not? Kan di sini kawasan yang dasarnya arsitek kotanya, bukan bangunan. Tapi bangunan ada di sini ya otomatis bangunannya, tapi buat bangunan-bangunan baru seperti ini ya itu tadi. Ada infill yang kecil, saya tadi kata yang blok mana? Oh yang tadi di kotak itu. Nah ini kan ada sebelumnya ada yang kecil. Yang ini. Nah yang kecil-kecil gitu. Ya sama aja kasusnya. Sama aja. Tapi kalau dia ini kan nggak mungkin kita ini bikin balai kota atau bikin pasar segede gini, nggak mungkin. Sehingga kita juga waktu kita membuat urbanisasi secara keseluruhan, kan kita juga harus membuat tipologi dari bangunan-bangunan ini kan. Bahwa ini yang tinggi-tinggi ini bangunan utama, bangunan monumental, bangunan publik gitu. Kalau yang ini yang biasa-biasa nih di sini gitu. Sehingga kalau kamu mau bikin yang utama lagi kayak gini di sini, ya bisa aja bikin kayak gini di sini. Kan dia nggak merusak arsitektur kotanya. Skala manusianya nggak rusak. Bukan skala manusia, arsitektur kotanya. Gitu jadinya. Jadi emang ini bisa aja main-main. Ini apalagi bisa main gila-gilaan. Makanya ada satu lagi yang harus kita perhatikan, bahwa dalam kita melestarikan cagar budaya kita nggak boleh mengcopy. Jadi ini baru harus seperti ini, tapi nggak sama. Mungkin dari arsitekturnya dari garis horizontal vertikalnya dari komposisinya itu sama ya, tapi bentuk bentuk akhirnya nggak sama. Jangan sampai kejadian kayak di Moskow sama di Beirut. Di Beirut itu ada masjid baru persis sama masjid lama, jadi kita tertipu. Di Moskow juga ada gereja, dia besar, gerejanya dari zaman dulu kali itu baru. Itu nggak boleh kan, di dalam cagar budaya kan kita nggak boleh nggak boleh mengkopi gitu, menipu karena termasuk menipu sejarah kan. Kalau bentuknya kayak gini jadi kayak gitu. Polanya kita ikutin, tapi desainnya sampai ke ini ya, sampai ke detailnya juga kita ikutin. Tapi detailnya bukan di copy. Jadi misalnya ini grainnya atau lebarnya itu sekitar 3 sampai 5 gitu ya. Ini kan nggak solid begini, ini terpecah-pecah kan. Nah itu yang harus kita ikutin. Jadi walaupun kita mau bikin suatu bangunan sebesar ini, satu blok gitu, tapi tampaknya kecil sesuai sama yang existingnya di sini di sebelahnya. Apalagi yang infill sih gampang. Iya. Dan kalau kita ke Amsterdam, ke Hanoi itu banyak bangunan-bangunannya ini ultra modern gitu. Tapi bahasa arsitekturnya sama. Dia menjadi bagian dari dinding, jadi nggak tiba-tiba dia naik sendirian tinggi gitu, atau dia nggak tiba-tiba dia mundur ke sana gitu. Materialnya material modern baru. Di Singapura tuh ada tuh di Chinatown pojok. Ini bangunannya begini kayak bangunan ini arsitek dari sekarang gitu ya. Tapi masuk gitu, garisnya masih ada garis terus. Nah itu bagian dari BGL-nya, itu bikin detail BGL-nya. Misalnya kota tua itu kan ininya kan ada yang bagian ini kan banyak nih yang bukan kosong, ada bangunan tapi dia sudah nggak pantas untuk dilestarikan gitu ya. Ada kumuh, ada kampung dan sebagainya. Nah itu bisa aja mungkin lo sisi sininya ngikutin yang ini, tapi dalam sininya bisa berubah total kan di dalam sininya, kan nggak kelihatan. Jadi ada blok
kecil, ada blok besar. Nah, blok besar itu muka blok besarnya sama seperti yang ini yang asli, tapi dalam blok besarnya ini bisa main. Nah kemudian yang kampung-kampung tadi juga bisa ya kalau nggak pantas di situ ya dibongkar, pindahin, dimasukin ke sini gitu. Kan sekarang di kota di kota tua itu ada masalah gubernurnya pengen melestarikan kampung yang ada, pada kampungnya ilegal, squatter bukan kampung dan baru bukan lama. Itu kan ulahnya si ini aja tuh, ulahnya SMA itu bikin tradisi tarian tradisi gitu baru itu semuanya. Jadi kalau kita lihat foto lama kelihatan bahwa itu nggak ada dulu. Dibilang seumur hidup, kalau 80 aja masih kosong, bilang seumur hidup. Ada tanggapan Ibu dan Bapak? TSP, kebetulan hari ini lengkap ya, di sini ada TSP, ada TACB, ada TACB Solok Selatan. Ada konsorsium bekas. Sebenarnya gimana? Ada ini nggak? Kalau nggak ada saya mau ngomong. Nah gini, kan kalau nggak salah PDL lagi ngerjain itu ya, apa studi GL buat apa Kojan, iya buat Kojan. Nah itu emang secara sejarah dia kan emang satu kawasan gitu ya. Tapi kan secara fisik dia udah sangat berubah. Jadi ininya yang warnanya abu-abu ini tinggal minoritas gitu. Sehingga pertanyaan apa perlu dia jadi cagar budaya yang tangible ya di situ. Karena kalau dia jadi cagar budaya itu akan sangat berat sekali untuk melestarikannya. Bayangin kalau yang warna ininya nih di minoritas gitu, yang mayoritas yang ini. Tapi bukannya udah rapi gini, masih berantakan. Jadi ya suka nggak suka sebenarnya kalau dalam menentukan dia cagar budaya bukan itu harus juga dilihat kondisi fisik. Masih bisa jadi cagar budaya kalau dianggap udah hilang, udah rusak. Sehingga ya bangunannya aja jadi bangunan cagar budaya, tapi kawasannya bukan kawasan cagar budaya yang tangible. Bisa aja kawasannya jadi cagar budaya yang intangible kayak Kampung Betawi di Depok itu kan intangible. Rumah Betawinya kan cuma satu, dikit sekali. Terus jalan-jalan juga nggak ada yang asli. Originalnya dia di mana nggak tahu Kampung Betawinya. Bisa dia tetap cagar budaya tapi intangible. Secara fisik apakah dia masih fisik kan secara arsitektur ya. Mungkin kalau untuk kawasan di luar tembok terutama Pekojan, kita nggak bisa melihat dari bangunan yang terjadi, tapi strukturnya. Karena struktur kawasannya seperti pola jalan, terus ada kali, itu masih sama. Jadi setelah diurut dengan membandingkan beberapa peta, kita jadi tahu mana jalan dari peta tahun sekian, yang ini jalan dari peta tahun sekian, tahun sekian, itu sebenarnya masih kelihatan gitu. Walaupun memang satu, bangunan cagar budayanya sangat sedikit, dua, yang diduga cagar budaya juga nggak banyak-banyak amat, itu lebih banyak yang baru. Tapi selain itu struktur kawasan yang diduga sebagai struktur cagar budaya itu yang masih cukup signifikan gitu di kawasan itu, terutama Pekojan sama Lombok. Itu yang menjadi tembakan dari orang-orang UNESCO waktu datang ke sini. Katanya kota dinding ada pakai kanal tinggal pola.
ada malah ditutupin di jembatan-jembatan. Itu dipantatin lagi berjalan mau parkir. Jadi kita jalan di samping itu di pinggir kali besar, kita nggak pernah lihat kali besar. Padahal kan air di kali besar sama jalan sama daratannya sama bangunan itu dari satu kesatuan. Itu salah satu ruang kota yang walaupun kita itu ruang kota yang berupa ruang luar ya, karena kalau ruang luar kan masih harus kita itu ruang luar itu nggak semuanya bisa diinjak gitu. Jadi yang bisa diinjak ya bagian daratannya, tapi ruangnya termasuk air itu. Nah, itu hilang kan? Udah tinggal sedikit dibuang. Yang lain tinggal cuma pola-pola. Oke lah pola. Sekarang kalau pola terus dindingnya mesti jelas tuh, jangan cuma pola doang. Itu yang jadi tembakannya sih. Makanya yang di Sumatera dia dapat karena mungkin 80% plus 90% ruang kotanya masih asli gitu. Jadi dua-duanya mesti dilihat gitu. Jadi fisik penting, pola nggak cukup, pola aja. Jadi nggak mentang-mentang secara kesejarahan bahwa itu adalah kawasan, ya kita kan justru bukti kita cagar budaya kan sebagai sejarah. Dia harus jujur, ya baru bentuknya kayak gini. Nah selama masih bisa dibalik lagi bentuknya dengan bikin UDGL, ya bisa aja. Jadi waktu penetapan itu juga harus udah ngintip tuh kalau kita balikin gimana ya gitu. Masih bisa nggak dibalikin lagi ruang kota, hasil kotanya. Kalau udah nggak mungkin bisa dibalikin lagi, sorry aja konsesi. Karena tadi balik tadi cagar budaya ada tangible, kita nggak boleh malsuin kan. Jadi outletnya ya itu tadi, outletnya kalau nggak bisa secara tangible yang intangible lagi. Kayak Yuri bikin itu apa? Sebenarnya kita sebagai arsitek pemakai pengguna ya, karena nanti UDGL-nya kita kalau kita dapat proyek di sini, UDGL-nya. Tapi dengan mengerti mengenai hal ini, kita akan menjadi semakin yakin gitu loh. Jadi kalau ownernya bilang, gue nggak mau tahu, pokoknya nguburin tuh bangunan. Tapi saya bilang, nggak mungkin ya Pak, nggak bakal dapat deh. Nggak bakal dapat. IMB-nya bakal kurang. Ada lagi Ibu dan Bapak yang mau ngasih tanggapan? Kok pada lemes? Boleh ngeri, soalnya ada apa? Itu ruangan ada Nggak ada gambarnya. Pandi mau nanggapin nggak? Sebenarnya sekarang paling enak, saya rasa enak sekali karena sekarang kita bisa gini cari. Oke, lihat Singapura, Google Map, jalan sudah kelihatan. Jadi kalau mau nanya itu gimana tuh kalau yang kecil, buka aja Google Map. Chinatown Singapura. Lihat tuh, kan ketahuan ada yang baru tapi di mana dia? Itu infill. Dia sama, ruang dinding sebagai dinding ruang kota sama, ya, tapi dia lain gitu. Sama aja dengan di Borobudur ya, kan ada yang ini yang hilang gitu ya, terus diganti sama yang plong gitu aja nggak dikasih, sama persis.
tandain. Ini juga tanda ini ya jangan bikin sama persis. Ya. Udah nih nggak ada lagi nih. Itu ada tuh. Mas ini. Terpaksa ya. Kalau dalam konteks dari budaya ada kayak hujan dan seterusnya itu sebenarnya kita menyikapi ada konteks ini dan yang berkaca pada ini. Nah, dan pertanyaan saya itu tujuannya buat apa itu semua? Kalau di sini kan tadi makanya saya buat ada yang poin ya, yang kita nggak tahu tuh gedenya seberapa mana, itu seperti apa nggak belum tahu ya. Kalau yang ini kan udah jelas. Jadi ya karena balikin lagi pertanyaannya, itu zonasinya buat apa? Kalau itu yang ini ya, kalau itu yang kota ini ya. Karena misalnya zona pemanfaatannya kan kalau semua boleh dimanfaatkan. Sudah sampai 4 zona itu kalau di undang-undang. Ya nggak apa-apa ya, tapi ya kita lihat Yang poinnya itu. iya, kan tujuannya semua itu kan untuk melestarikan. Kalau kita tahu bahwa yang dengan begini aja terlestari, itu kan tujuannya ada zona-zona banyak karena kita nggak tahu bawahnya ada apa. Sama kayak kasus yang itu yang tadi yang di apa yang di Hanoi itu kan lama-lama tuh merambat lama-lama mau selewanya bisa kena tuh. Iya kan digali terus ke sana.